Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Tadi terangane tauhid itu intine kita itu makhluk, tidak ada bedanya sama makhluk-makhluk lainnya. Cuma orang yang paling beruntung itu yang kenal sama Allah Ta'ala, paling beruntung, kenal sama zat yang sifatnya hebatnya kayak gitu. Itu yang paling beruntung. Qala rahimahullahu ta'ala ila qawlihi halaman wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qultu ya Rasulullah murni bi amrin yanfa'uni Allahu bihi qala alayka bis-siyami fa innahu la mithla lah, rawahu an-Nasa'i wal Hakim wa sahhahahu. Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan, Abu Umamah, saya pernah mengatakan, ya Rasulullah, perintahkan saya amalan yang bisa Allah Ta'ala kasih kemanfaatan buat saya. Minta ijazah amalan. Ini mulai zaman sahabat ini. Minta ijazah, ngasih ijazah sudah mulai di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Pak Umamah minta amalan. Saya minta perintah amalan yang Allah kasih saya manfaat kalau tak lakoni. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaika bisyam, lazimilah puasa. Itu tidak ada yang bisa menyamai ibadah puasa. Dulu ini ceritane Abu Umamah ini, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngirim pasukan perang, Abu Umamah ikut. Abu Umamah kepingin mati syahid, akhirnya minta doa sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum pasukan berangkat. Abu Umamah ini minta doa, ya Rasulullah, saya mau ikut perang, doakan saya biar syahid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakannya bukan malah syahid, tapi Allahumma sallimhu wa ghanimhu, ya Allah mohon kasih dia keselamatan dan kasih dia harta ghanimah yang banyak. Akhirnya menang, enggak syahid, menang, dapat rampasan banyak. Mau didoani Allahumma sallimhu wa ghanimhu. Akhirnya ada jihad lagi berikutnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngirim, Abu Umamah ikut. Sebelum berangkat minta doa, ya Rasulullah, doakan saya biar dapat syahadah, mati syahid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam doa, Allahumma sallimhu wa ghanimhu, ya Allah kasih dia selamat dan harta rampasan banyak, menang. Abu Umamah bingung, minta syahid malah doa kayak menang. Akhirnya ya menang, dapat harta yang rampasan banyak sampai 3 kali. Ada pasukan jihad dikirim lagi, minta doa lagi biar mati syahid, malah doanya sama, Allahumma sallimhu wa ghanimhu. Akhirnya menang, dapat harta rampasan. Akhirnya Abu Umamah mulai mikir, mungkin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tahu kalau saya ini tidak bisa hasil syahadah yang seperti tak ingin ke. Ya sudahlah, pasrah, pokok saya kepingin bisa manfaat meskipun itu syahadah atau selain lewat syahadah. Akhirnya
minta ini ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni Allah bih. Ya Allah, ya Rasulullah, perintahkan saya amalan yang bisa Allah kasih manfaat buat saya kalau tak lazimi. Nah, baru Nabi merintah, alaika bis-saum, alaika bis-siyam, fa innahu la mithlalah, lazimilah puasa. Itu tidak ada yang semisal ibadah puasa. Wali Abi Ya'la wa Tabrani qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, law anna rajulan sama yawman tatawwu'an thumma u'tiya mil'al ardi dhahaban lam yastawfi. Ono ngono ya. Ya badal fa lam yastawfi, la'alla sawab ya dilingkari lam yastawfi, lam yastawfi thawabahu duna yaumil hisabi. Abu Ya'la Imam Tabrani meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan sesungguhnya ada orang puasa sehari wae, sunnah enggak wajib, apalagi kok lebih dari sehari, apalagi wajib. Ini sehari sunnah, kemudian setelah dia puasa sehari sunnah dikasih opah, dengan opah itu seluruh bumi dan isine dipenuhi emas, dikasih opah emas memenuhi bumi buat orang itu, kata Nabi, lam yastawfi thawabahu duna yaumal hisabi, dia masih belum ditepati pahalane, masih belum menepati pahalanya orang itu, kecuali nanti ketika yaumul hisab, ketika hari kiamat, hari hisab, Allah Ta'ala yang mengurus pembalasan amale. Kalau dikasih di dunia sampai dunia itu sak gelondong jadi emas semua, terus dikasih ke buat opahe itu orang, kurang itu kata Allah. Nah, maksudnya gitu, kata Nabi itu kurang, mestinya gak kayak gitu itu. Kira-kira awakmu ya mau ya puasa sehari kasih opah emas sak gelondong, kira-kira kita ini mau apa? Padahal nek mau itu jare Nabi itu kurang, enggak segitu mestine. Jangankan sak gelondong, sekilo wah udah poso kabeh kayaknya. Setahun gak sehari. Iku wa ana ajzi bih, soale innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu opahnya ndak ada hitungannya. Lah puasa itu syahrus sabar, Ramadan itu bulan sabar, puasa itu as-sabar, makanya pahalanya ndak bisa dihitung. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillahi illa ba'atallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba puasa sehari saja karena Allah, niatnya ditoto karena Allah, puasa sehari saja niatnya fisabilillah karena meluhurkan agamanya Allah, artinya karena memang taat dan karena memang syiar, dia puasa karena memang mensyiarkan ibadah puasa, baik itu Ramadan atau tatawwu'. Walhasil sehari kok ikhlas, pasti illa ba'adallahu wajhahu 'anil nar, pasti Allah akan jauhkan wajahnya, yakni tubuhnya, dari neraka. 70 kharifan, sejauh 70 tahun. 70 tahun perjalanan, sejauh itulah
dijauhkannya orang yang puasa sehari, dijauhke dari neraka, ndak lihat neraka, ndak denger suarane neraka, ndak tercium baunya neraka. Nek dijauhke dari neraka otomatis mendekati surga, otomatis. Berarti dia juga dijauhke ke surga sebanyak 70 tahun perjalanan ku sehari. Itu sunnah mutlak, bukan sunnah mutlak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan itu sunnah atau fardu, pokok puasa ikhlas dan mutlak. Berarti sunnah pun bisa hasil, sunnah pun bisa hasil. Lah maklum nek fardu itu lebih besar ketimbang sunnah. Wa huwa kinayatan rawahul Bukhari wa Muslim wa huwa kinayatan an annahum laisu min ahlin nari. Hadis itu jadi kinayah, artinya mereka itu yang puasa karena Allah pasti tidak termasuk ahli neraka. Ya Allah, pasti nggak akan termasuk ahli neraka. Wa hadza bi siyami yaumin wahid, dan itu hasil pahala itu dengan puasa sehari bisa hasil. Fa kaifa bi siyami ayami wa ayamin wa syuhurin wa sinina, maka lantas bagaimana pahalane orang yang puasa berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Berarti tinggal dikali deh 70 tahun iku ibadah puasa sehari dijauhke dari neraka 70 tahun. Jauh wis. Besoknya puasa lagi tambah jauh lagi dari neraka 70 tahun lagi. Nisbatnya iku Ramadan berarti 30 kali 70 tahun, tambah dekat dari surga dah. Tambah dekat dari surga. Artinya dekat dari surga, paling dekat sama pintu yang namanya Ar-Rayyan. Wasyamu zakatul jasadi, siyam itu zakatnya jasad. Faqad rawa Ibnu Majah an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam likulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-saumu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Majah bersabda, setiap segala sesuatu itu ada zakatnya, dan zakatnya jasad tubuh itu puasa. Wasyamu nisfus sabri, puasa itu separuh dari kesabaran, separuhnya sabar. Kalau difahami mungkin ya separuh dari sabar, mungkin sabar dibagi dua, sabar fi ta'ah dan sabar ala tarkil maksiyah, mungkin gitu. Andai kan mungkin dibagi dua dari segi itunya. Kalau alal musibah itu kan kalau ada musibah yang zahir itu musibah. Kalau puasa kan enggak zahir musibah apa puasa, tapi hakikatnya ya lapar itu ya musibah. Tapi kan zahirnya orang enggak menyebut itu musibah. Mungkin kalau itu ditakwili wallahu a'lam, ada sabar ala ta'ah, ada sabar ala tarkil maksiyah. Lah puasa itu sabar ala salah satu nih, kalau ndak ala ta'ah ya ala tarkil maksiyah. At-ta'ahubu liqudumi syahri ramadhana, mempersiapkan datangnya bulan Ramadan. Ada siap-siap ternyata. Makanya kita itu tidak heran orang-orang tua itu dulu sampai onok dandangan spesial kan. Dandangan itu nyambut diarani itu apa tahunan biasa. Itu nyambut Ramadan, itu nyambut Ramadan dandangan. Itu tinggalan orang-orang kuno ya, dari salaf-salaf gitu. Dandangan demak apa sekaten, demak sekaten terus apa ada di
Semarang dokteran, ada itu. Tinggalannya salaf-salaf memang kayak gitu dah, nyambut Ramadan. Wa dzalika bil istibsyari, aja di apa? Endengke, itu syiar. Itu syiar. Biar anak putu iki ngerti yang bakal datang ini spesial, harus digatekno, jangan diendengke. Wa dzalika bil istibsyari likutumis syahril mubaraki, yaitu gembira, senang dengan datangnya bulan yang penuh barokah, wal istiktsari minan niyatis salihah, dan memperbanyak masang niat-niat salihah. Mislu, artinya caranya mempersiapkan datangnya bulan Ramadan itu pertama kita itu seneng, aja susah, malah susah, wah sesok poso, ra iso udat-udut, ra iso rokokan, ra iso cangkruk, malah kedusan itu, termasuk maksiat besar gede itu, dosa gede, soalnya dia benci sama taqarrub ilallah. Mirip ketika orang Syawal Idul Fitri senengnya kok seneng sesok ndak Ramadan, senengnya mergo ndak Ramadan, dosa. Kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, itu termasuk maksiat gede, soalnya dia itu nggak seneng sama taqarrub ilallah. Tapi nek orang ketika Idul Fitri senengnya memang syiar kama amarallah walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, senengnya karena dapat hidayah, nyempurnake ibadah, seneng syiar pahala. Tapi nek senengnya bukan iku, senengnya besok ndak Ramadan lagi, besok bisa rokokan, tak tutut, ngopi-ngopi meneh, nggak ada terawih lagi, malah iku seneng yang termasuk maksiat gede. Hati-hati, biasanya iku kita sing disenenge. Kalau Idul Fitri suruh seneng pakai pakaian yang paling bagus, ndak paling baru, paling bagus. Makanya nggak usah nesu, nek nggak ditukokke sing anyar nggak usah nesu, soalnya perintahnya kesunahane yang paling bagus yang sudah dipunyai, meskipun sudah beli 10 tahun kepengker nggak masalah. Mana yang paling bagus itu yang disunahkan pakai ketika Idul Fitri, nggak harus baru. Ojo mbalangi kenteng ora tukone pakaian anyar. Tahsilun nazar, masang niat-niat yang salihah, masang niat-niat yang salihah. Tahsilun mithlu tahsilun nazar minallahi. Tadi langsung kepikiran ketika Ustadz Noh tadi nyeritake kalam qadim, sifat kalam. Maka termasuk sifat kalam iki, kalamnya Allah iki, kalamun qadimun, yakni Al-Quran. Niati Ramadan bedake dengan yang selainnya Ramadan, ana bedane dengan yang sebelumnya. Maca Qur'ane ketika Ramadan sama wae ketika sebelum Ramadan. Kapan meneh arep ngapiki? Kapan meneh? Yang pertama tahsilun nazari minallah, kepingin dapat nazar, pandangan kasih sayang dari Allah ketika Ramadan. Wa khususan fi awwali lailatin minhu, khususnya ketika awal malam dari Ramadan. Faman nazarallahu ilaihi fiha lam yu'adzibhu abada. Dalam hadis, siapa orang dipandang sama Allah dengan pandangan rahmah, maka Allah tidak akan menyiksa dia selamanya. Subhanallah ya, sekali pandang senengnya tidak hilang.
Iku loh. Tadi terangke sifat-sifatnya Allah itu enggak hilang ya kan? Iki enggak hilang iki. Nek sifatnya makhluk itu berubah. Nek sifatnya khalik enggak berubah-berubah. Tetap sifatun qadimatun, sifatun qadimatun, azaliyatun, sing langgeng ndak ada awalnya dan ndak ada akhirnya, ndak akan berubah. Itu sifatnya al-khaliq. Makane Allah Ta'ala sekali ngasih pandangan rahmah, terus Allah Ta'ala rahmah, kasihannya itu ndak hilang sampai yaumil kiamah. Kasihannya masih ada, ndak akan disiksa selamanya. Padahal ketika nazar cuma mungkin satu kali dapat nadrah. Nisbati kita satu kali, artinya kitanya itu apa istilah ta'arrudnya kita satu kali. Nek nazare Allah ya ndak ono hitungannya. Sekali Allah Ta'ala nazar ya nazar selamanya. Cuman artinya kita ya ta'arrud itu cuma sekali tok. Hasil nazar Allah Ta'ala seneng ndak akan berubah. Seneng selamanya seneng. Makanya nggak usah nggak disenengi karo fans nggak usah. Fans seneng, bakalnya gak seneng. Kalian dapat apa istilah kata? Like fans apa nih? Senenge orang ndak usah kalian pegang betul. Siap-siap berubah. Ngerti ya? Siap-siap apa? Berubah. Sifatnya makhluk. Dia setia, setia-setiane. Makhluk itu berubah. Al-alam taghayyar. Sing enggak akan taghayyar itu cuma al-khaliq. Sekali Allah senang enggak senang lagi. Nah, sekali kita ta'arrud, dapat nazar, enggak akan disiksa selamanya. Hayazatul maghfirati war rahmati wal idki minan nari. Kepingin dapat ampunannya Allah, rahmatnya Allah, dibebaskan dari neraka. Lillahi utaka minan nar wa dzalika kullu lailah. Allah Ta'ala punya hamba-hamba yang dimerdekake setiap malam Ramadan. Ya Allah, 600.000, 60.000 apa 600.000? 600.000 apa 60.000? Terus kelewat. Allah Ta'ala punya hamba-hamba dimerdekake setiap malam situna alfan walillahi azza wa jalla inda kulli fitrin min syahri Ramadan kulla lailah utaka minan nar situna alfan. Ketika setiap buka puasa di bulan Ramadan, Allah Ta'ala mempunyai hamba-hamba merdeka dari neraka 60.000. Ya, orang-orang itu disebut utaka Ramadan, orang-orang bebas dari neraka berkah Ramadan. Kita ikut tiap malam ngarep-ngarep, andaikan kemarin belum, ya Allah malam ini, ya Allah merdekake ya Allah. Andaikan kita setiap ketemu malam Ramadan, kita ikut ngarep-ngarep, ya Allah mohon malam ini ya Allah bebaske kami dari neraka. Al-mutaba'atu lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi kulli ma ya'maluhu fi Ramadan. Niat kepingin niru Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap amalannya Nabi di bulan Ramadan. Wa ghairiha minan niyati, dan selainnya Ramadan dan selainnya mutaba'ah dari semua niat-niat baik. Kepingin niat ngikuti Nabi ketika malam Ramadan. Wa man fataha ala nafsihi baba niyatin hasanatin, dan siapa yang membuka untuk dirinya sendiri satu pintu niat baik, fatahallahu lahu sab'ina baban min abwabit taufiqi, pasti Allah bukakan buat dia 70 pintu taufik. Sing penting niat. Sing penting ana niate. Sekali niat Allah Ta'ala siapke 70 pintu taufik. Tapi nek wala niat, wala kepingin, wala ndak ada
niat lo ndak ada, meneh kok amal tambah jauh. Tapi kalau niat ndak ada batasane, setinggi-tingginya dah nek niat, nek amal kita terbatas, niat ndak terbatas. Niat atau jadi orang alim, niat atau jadi orang soleh, niat atau jadi ahli zikir, jadi ahli Al-Quran, ahli salati wassalam ala nabi sallallahu alaihi niati. Allah Ta'ala ngasih 70 pintu taufik. Ya, nggak ada niat, akhirnya ya gimana mau dibuka pintu taufik. Tiap malam kita niru Nabi. Di antara niru Nabi taraweh. Dan kalau membahas masalah taraweh, itu kita niru cara membahasnya para salaf-salaf kita. Memang sunnah tapi aja dientengno gitu aja. Kita membahas masalah taraweh, monggo. Memang sunnah, ya sunnah. Sunnah itu ndak apa-apa nek ditinggal, betul. Tapi kita nek nerangke masalah gitu, kita ikuti cara penyampaiannya ulama salaf kita, yaitu bangun masyhad yang bagus taraweh. Kalau bisa jangan ditinggal, kan sunnah. Iya benar, tapi nek nerangke ndak gitu carane. Salaf-salaf kita nek nerangke iku tarawih iki masyhadnya iku dibangun sangat tinggi, jangan sampai kita ninggal. Iku yang kita gunakan buat nyampe ketika nerangke masalah tarawih. Jangan kemudian nerangke sing menjatuhkan. Berarti kan sunnah, gak apa-apa. Ini loh yang lebih penting. Maksudnya apa? Salaf kita itu nerangke masalah sunnah itu dengan membangun masyhad. Akhirnya punya pendarang. Akhirnya ad-dallu 'alal khair kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan, akhirnya orang terdorong ngamalke, kita dapat pahala seperti yang ngamalke. Untung. Bukan kok malah ngendeng ke terawih, bukan. Masalah tidak bisa karena uzur, memang boleh ditinggal. Tapi kalau orang yang meninggalkan itu karena uzur, meninggalkannya ada nyesele tetap. Nyesele itu loh larang. Ya Allah, kepinginnya terawih tapi gimana karena saya kerja malam ya Allah. Akhirnya ada penyesalan kan? Lah itu yang larang, mahal itu. Allah Ta'ala sudah catat kaan fa innahu nawa, dia sudah niat. Inna likulli imri'in ma nawa, orang akan dikasih sesuai niat. Andaikan dia ndak udzur, pasti dia kepingin terawih. Itu yang mahal, bukan akhirnya malah kegampang. Orang akhirnya ninggal tanpa nyesel. Addal alal khair ndak ada lagi, sing ada addal ala tatabu'ir rukhas. Maksudnya apa? Addal alal khair, bukan addal ala takhfif, gampang ke, ndak. Harus sesuai seperti kita niru salaf-salaf kita. Kalau nerangke masalah-masalah sunnah Nabi, masalah sunnah-sunnah, fadail a'mal, istisyraful habibi liqudumi habibih. Ya Allah, sampai gitu. Istisyraf ini artinya apa ya? Kepingin lihat, istisyraf. Kepingin lihat sing sampai gini-gini itu loh, itu istisyraf. Paham ya? Apa cara? Nek kepingin lihat kurang, lebih dari sekedar kepingin lihat. Istisyraf itu sampai misal kayak dulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hadir di Madinah, para sahabat sampai gini-gini, lah itu istisyraf. Nggak cuma kepingin nonton, enggak, lebih dari sekedar kepingin. Istisyraful habibi liqudumi habibih, kepingin melihatnya seorang kekasih kepada kehadiran kekasihnya. Yakni kita nyambut Ramadan itu kayak gitu. Makanya salaf kita sampai ada qasidah-qasidah tarhib Ramadan, marhaban ya syahra Ramadan,
marhaban syahral ibadah, syair-syair Ramadan, merahab ya Ramadan, ya marhaban bika ya Ramadan, sak piturute itu semuanya nyambut kayak gitu itu, saking senengi. Fakana alaihi salatu wassalam yaqulu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadhana. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai doa, ya Allah mohon berkailah untuk kami dalam Rajab dan Sya'ban dan mohon sampaikan kami kepada Ramadan. Banyak orang akhirnya bahas hadis macam ini, memang hadis dhaif, tapi Fadhailul a'mal hanya isinya itu termasuk menerangkan bab doa. Doa sangat luas, mudah-mudahan diberkahi dalam Rajab dan Sya'ban. Bahkan semua bulan kita bisa Allah mabarik lana fi Muharram wa Safar, tidak masalah. Yang kedua ini juga kepingin disampaikan Ramadan, nunjukke kalau fadilahnya Ramadan itu besar sampai itu dimintakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita itu ya tidak masalah kalau memang itu mengkaji tentang kedudukan hadis murni, itu tidak masalah, memang dhaif. Tapi nek niate tidak usah dibaca keliru, bacaan tetap bacaan meskipun dhaif. Soalnya fadhailul a'mal termasuk itu bisa diamalke dengan hadis dhaif, tetap bacaan, tetap ada pahalane, tetap ada fadilahe. Andaikan niku ndak diamalke, andaikan itu misal kok ndak di apa istilah kata berkahi, ndak akan awet umure, ndak akan awet umure. Nyatanya mulai salaf sampai sekarang ini doa masih diajarke waris turun temurun, soalnya berkah. Warwiya an sayyidina Aliyin karramallahu wajhahu annahu kana la yastashrifu li hilalin illa hilalu Ramadan. Diriwayatkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sesungguhnya beliau tidak melihat hilal bulan-bulan kecuali hilalnya Ramadan. Wa kana idza nazar, Sayyidina Ali kalau ada hilal beliau cukup menerima kabar atau persaksian, katanya sudah masuk bulan baru dah, tapi kecuali Ramadan beliau ikut lihat, ikut meru'yah hilal. Wa kana idza nadhara ilaihi qala, dan ketika beliau melihat hilal beliau mengatakan Allahumma adkhilhu alaina bisalamati minal asqami wal faraghi minal ashghali wa raddina fihi bil yasiri minan naum. Dan ketika Sayyidina Ali melihat hilal Ramadan, Sayyidina Ali mengatakan Allahumma adkhilhu alaina bisalamati minal asqam, ya Allah mohon masukkan hilal di atas kami, yakni bulan ini, mohon masukkan bulan ini ke kami ya Allah dengan selamat dari penyakit, wal faraghi minal ashghal, dan mohon dengan luang dari kesibukan yang tidak faedah, yang menghalangi. Kesibukan itu hati-hati ya, kesibukan itu bisa menghalangi dari ibadah. Kesibukan yang tidak ada faedahnya itu hati-hati. Orang mukmin, kata Sayyidina Umar, harus sibuk dari salah satu dua faedah. Kalau tidak sibuk dari faedah duniawiyah, harus sibuk dengan yang faedah diniyah. Sibuk tapi wala duniawiyah hendak untung, diniyah juga hendak untung, itu sibuk yang tidak ada pentingnya, tidak ada yang diharapkan.
wal faraghi minal ashghal wa raddina fihi bil yasiri minan naum. Mohon ridhoi kami di dalam Ramadan, bukan ridhoi kami, mohon buat kami ridha di dalam Ramadan dengan sedikit tidur. Nah, ini termasuk doa biar tidurnya sedikit. Soalnya mungkin paling enak tidur ketika siangnya Ramadan. Siangnya Ramadan. Akhirnya Sayyidina Ali malah jadi ke doa sekalian, waraddina bil yasiri minan naum, mohon ridhokan kami dengan sedikit tidur. Ma yathbutu bihi syahru Ramadan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul idza ra'aytumuhu ayil hilala fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'aftiru fa in gumma 'alaikum faqtiru lahu 30 rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika kalian melihat hilal maka puasalah. Ru'yah. Ketika kalian ru'yah, ra'aitum kalian niku yani muslim, mukallaf, baligh, akil, bukan anak-anak, bukan orang kafir, bukan orang gila. Kalian bukan alat. Nah, alat ya ketok kabeh. Sampai planet-planet kelihatan semua nih alat. Kita ra'aitum, harus orangnya basir, bukan a'ma. Idza ra'aitumul hilal, ketika kalian melihat hilal, puasa dah melihat. Dan ketika kalian melihat hilal, maka iftarlah, yakni Idul Fitri. Kalau kalian dihalangi mendung, maka kira-kirakan untuk bulan itu 30 hari. Makanya waktunya ru'yah itu tanggal 29. Apakah besok itu tanggal 29 itu waktunya ru'yah? Apakah besok iki 30 apa 1? Nah iku nek ru'yah kok tanggal 15 ya apa gak hilal sing ketok. Ru'yah itu menentukan besoknya ini tanggal 30 berarti masih bulan yang sama, atau tanggal 1 berarti bulan baru, tanggal 29. Lah kalau kelihatan di ufuk itu ada hilal, ya sudah besok bulan baru tanggal 1. Nggak kelihatan atau hujan mendung, udah 30 aja, simple, udah angel. Wa yakfi fi ru'yati hilali ramadhana syahadatu adlin wahidin, dan cukup di dalam masalah ru'yah hilal Ramadan persaksian seorang adil satu. Bi khilafi, tapi harus laki ya. Bi khilafi baqiyatil asyhuri, beda dengan selainnya bulan Ramadan. Khusus Ramadan para ulama mengatakan satu cukup khusus Ramadan. Tapi kalau bulan selain Ramadan tidak cukup. Wa minha hilalu Syawwal, termasuk hilalnya Syawal tidak cukup kalau saksi satu, harus 2 Syawal. Dzulhijjah 2. Semua bulan orang meru'yah hilal harus 2 yang melihat, yang bersaksi saya melihat itu harus 2 laki-laki, kecuali Ramadan 1 diterima, diamalke. Faqad ajma'u ala annahu la yuqbalu minhu ala annahu la yuqbalu fihi aqallu min itsnaini. Sudah ijma' para ulama bahwa tidak akan diterima di dalam masalah ru'yah hilal semua bulan saksi kurang dari 2. Jariyan ala asli syahadah, melakukan aslinya kaidah di dalam persaksian. Tapi khusus Ramadan 1 diamalke boleh, tapi selainnya harus 2. Kok 1 tidak usah diamalke. Makanya ada yaumus syak, itu Sya'ban. Tidak ada yaumus syak Ramadan. Itu ada
Perbedaan Ramadan ki khusus. Soalnya Ramadan ki ibadah wajib. Kehati-hatiannya itu hormat waktu Ramadan iki dihati-hatike dengan cara meskipun misal kok satu sudah lihat, ayo kita puasa. Yang penting memang sudah waktunya ru'yah dan orang bisa melihat cuma satu, amal ke. Soalnya hati-hati kewajiban puasa Ramadan. Lah kalau Syawal harus dua, satu tidak cukup. Kenapa? Soalnya keluar dari kewajiban Ramadan itu dikhawatirkan kalau ada kekeliruan. Jangan keluar dulu dari ibadah Ramadan, siapa tahu besok tanggal 30 masih puasa. Makanya harus dua, soalnya niatnya soalnya ketika 29 Ramadan ini kita keluar dari puasa pandak. Hati-hati, puasa wajib lah, itu yang dimenangkan. Harus dua. Fa'an ibn Abbasin radhiyallahu anhuma anna a'rabiyan jaa'a ila an-nabiy alaihi salatu wassalam faqala inni ra'aitul hilala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan ada orang Badui mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang Badui itu mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya melihat hilal." Faqala atashhadu an la ilaha illallah? Qala na'am. Qala atashhadu anna Muhammadar Rasulullah? Qala na'am. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Kau sudah bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah?" "Iya." "Kau bersaksi kalau Muhammad itu utusannya Allah?" "Iya." Berarti harus mukmin. Tidak diterima persaksian orang kafir. Kenapa? Soalnya orang kafir itu nggak bisa diamankan dari tuhmah kepada orang muslim. Makanya tetap hati-hati. Bukan masalah toleransi, tapi masalah syariat. Masalah toleransi, paling akhlak Islam itu masalah toleransi. Sama orang Nasrani, orang Yahudi sudah diatur kita. Pemeneh masalah beda madhab, tambah toleransi. Meneh cuma terimane beda ormas, tambah toleransi. Mesti nek toleransi betul ya. Qala na'am. Qala fa'adzin fin nasi ya Bilal an yasuma ghadan. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Bilal, umumkan ke orang-orang besok kita puasa Ramadan." Padahal satu orang. Soalnya kehati-hatian buat ibadah puasa. Rawahu ashabus sunan wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Tahlilan, aktif banget.